Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Murni Andayani dalam mata kuliah Statistika Industri di program studi pengembangan produk agroindustri. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan pengantar statistik, yaitu perbedaan antara statistik dan statistika. Kemudian untuk hari ini kita belajar materi terkait dengan peranan statistik dan jenis-jenis data. Untuk yang pertama adalah terkait dengan peranan statistik. Di sini ada beberapa cara penyajian data. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel, yang kedua adalah dalam bentuk gambar. Nah, ini terkait dengan komposisi pengeluaran bulanan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, peranan statistik adalah sebagai penyedia bahan atau keterangan-keterangan dari berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Kemudian peranannya dalam penelitian ilmiah adalah sebagai alat untuk menemukan keterangan-keterangan yang tersembunyi dalam angka-angka statistik. Kemudian peranan dalam ilmu pengetahuan adalah sebagai alat analisis dan interpretasi data kualitatif ilmu pengetahuan sehingga didapatkan kesimpulan. Peranan statistik dalam industri bahwa keterlibatan pola pikir statistik antara lain dalam bidang bahan baku, riset pasar, perilaku konsumen, perancangan produk, perancangan mutu, manajemen produksi, penerapan pola distribusi, pengukuran produktivitas, perhitungan finansial, manajemen limbah, penyimpanan produksi dan sumber daya manusia, kemudian ada yang lain sebagainya. Kemudian keterlibatan pola-pola pikir statistik dalam beberapa bidang ini sangat dibutuhkan dalam program studi kita, yaitu program studi pengembangan produk agroindustri. Jadi di dalam penyiapan baik bahan baku, manajemen, perancangan produk itu diperlukan suatu pola pikir statistik. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan fungsi statistik. Ada beberapa fungsi statistik antara lain sebagai bank data yang menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu untuk diketahui. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat quality control, yaitu sebagai alat standarisasi dan alat pengawasan. Kemudian fungsi statistik selanjutnya adalah sebagai alat analisis. Nah, ini sebagai metode penganalisisan data. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, bahwa statistik merupakan atau sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Berikut ini merupakan penjelasan dari perbedaan antara populasi dan sampel. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah sekumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Kemudian, sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Contohnya adalah bahwa di dalam suatu populasi itu mahasiswa program studi pengembangan produk agroindustri, berarti kan mencakup keseluruhan mahasiswa yang ada di program studi pengembangan produk agroindustri. Sedangkan sampelnya adalah masing-masing 10 orang mahasiswa dari program studi pengembangan produk agroindustri angkatan 2020 dan angkatan 2021. Itu adalah contohnya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan jenis-jenis data. Bahwa data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Ini menurut Dr.
Ridwan MBA. Berikut ini merupakan jenis-jenis data yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk data, sumber data, skala pengukuran data, sifat data, dan waktu pengumpulan data. Nah, jenis-jenis datanya tercantum di slide berikut ini. Yang termasuk dalam jenis data berdasarkan bentuk datanya itu ada data diskrit dan data kontinu. Kemudian berdasarkan sumber data ada data internal dan ada data eksternal. Kemudian data eksternal itu meliputi data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data utama, misalnya berdasarkan hasil penelitian. Kemudian data sekunder itu adalah data pendukung. Misalnya bisa kita peroleh dari buku atau jurnal. Kemudian berdasarkan skala pengukuran data, ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Kemudian berdasarkan sifat data, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Berdasarkan waktu pengumpulan data, ada data cross-section, dan ada data time series. Lebih jelasnya saya terangkan di sini bahwa jenis data berdasarkan bentuk data itu ada data diskrit dan data kontinu. Bahwa data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya, data jumlah peserta seminar adalah 20 orang. Kemudian, yang dimaksud dengan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, tinggi badan Ersa adalah 168,5 cm. Itu adalah jenis data berdasarkan bentuk data. Kemudian, jenis data berdasarkan sumber pengambilan data. Ada yang dimaksud dengan data internal dan data eksternal. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti disebut juga data asli atau data baru. Nah, contohnya adalah dalam suatu perusahaan terdapat data personalia, data keuangan, data peralatan, data kekayaan, data produksi, dan data hasil penjualan. Kemudian ada yang dimaksud dengan data eksternal. Data eksternal berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh sumber-sumber yang telah ada ataupun dari sumber lain yang terpercaya. Contoh, data primer adalah dalam suatu perusahaan terdapat data historik keuangan produksi. Kemudian data sekundernya adalah data terkait tingkat daya beli masyarakat dan perkembangan harga. Ini contohnya dalam bidang industri ya. Seperti itu. Kalau di program studi kita bisa apabila melakukan penelitian di sebuah instansi, kita bisa menggunakan data primer dan data sekunder yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada jenis data berdasarkan skala pengukuran data. Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Ini contohnya adalah jenis kelamin dan warna. Kalau di dalam tabel ini, yang dimaksud dengan data nominal adalah urutan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan data ordinal. Nah, selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Nah, contohnya tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan. Nah, di tabel ini jelas ya ada peringkat. Kemudian ada data interval, data skala yang mempunyai ciri membedakan, mengurutkan, dan juga memiliki jarak yang sama. Akan tetapi, zero point sifatnya berubah-ubah tergantung dari skala yang dipakai. Nah, contohnya data skala suhu Celsius Fahrenheit. Tidak ada nol mutlak dalam skala Celsius dan Fahrenheit. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan data rasio. Nah, data rasio ini selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti. Nah, contohnya adalah waktu, panjang, tinggi, berat, dan usia. Di sini di dalam tabel ini bisa kalian lihat
contoh data rasionya. Kemudian selanjutnya adalah jenis data berdasarkan sifat data. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Di mana kita ketahui bahwa data kualitatif itu berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Nah, skala pengukurannya adalah nominal atau ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Contohnya, warna, jenis kelamin, status perkawinan, jenis defect. Nah, kemudian untuk data kuantitatif itu adalah mengindikasikan seberapa banyak how many discrete atau how much continue. Nah, data selalu bersifat numerik atau dalam bentuk numerik. Skala pengukurannya adalah interval dan rasio. Contohnya misalnya tinggi, umur, jumlah defect. Kemudian yang terakhir adalah jenis data berdasarkan waktu pengumpulan data. Ada yang dimaksud dengan cross-sectional data dan time series data atau data berkala. Yang dimaksud dengan cross-sectional data adalah data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu untuk memberikan gambaran keadaan pada waktu tersebut. Nah, contohnya data sensus penduduk tahun 1990. Atau untuk contohnya bisa lebih baru lagi ya, misalnya data sensus pertanian tahun 2020 misalnya. Nah, untuk time series data atau data berkala yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Contohnya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan atau produksi padi Indonesia pada tahun 1997 sampai 2006. Sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap jaga protokol kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.